Halo dan selamat bergabung kembali di Terlanjur Berbicara. Kita akan membahas sesuatu yang baru dan yang terkini karena kita sudah terlanjur berbicara. Berbicara soal pandemi memang sudah banyak ya hal-hal yang membuat kita jadi terpisah, menjadi tidak mungkin untuk melakukan berbagai macam hal seperti kondisi normal. Salah satunya adalah bepergian. Nah, bepergian ini suka atau tidak suka menjadi hal yang tabu, hal yang sulit dilakukan ketika masa pandemi. PSBB, terus pembatasan di mana-mana, bahkan lockdown di berbagai negara turut menghancurkan sektor pariwisata ya. Nah, kali ini kita akan bahas tentang pengalaman-pengalaman apa sih yang didapat selama liburan ketika di waktu normal supaya kita bisa merefresh kembali nih apa yang pernah kita alami selama liburan. Sudah ada dua co-host kita. Ada siapa saja? Saya Jordan Kusali dari Ekonia Televisi. Hello again, saya Kasir Hansyah dari DMP Mediacom Indonesia. Dan tentunya ada juga saya Kevin Manoy yang akan sharing tentang jalan-jalan ketika waktu normal. Oke, gue mau tanya nih, langsung tembak aja ke dua co-host nih. Pengalaman kemana sih yang paling berkesan menurut kalian? Apakah itu apes, apa senang? Gue penasaran nih. Ayo, silakan. Dari Dika dulu nih. Pengalaman berkesan. Perjalanan terakhir itu ada dua perjalanan yang benar-benar di luar tempat tinggal. Maksudnya di luar Jabodetabek, Malang sama Yogyakarta. Kalau menyenangkan sih lebih ke Malang. Kalau sebaliknya apes malah justru di Yogyakarta. Kalau di Yogyakarta sebenarnya seru, cuman apesnya banyak. Tahu nggak apa beberapa diantaranya? Wah, penasaran dong. Perjalanan lancar. Yang pertama itu pernah banget kan, kebetulan study tour sekolah. Gua kan ya biasalah haus itu kan, nyari tempat minum, jadi yang jualan minuman. Kan posisi itu di depan keraton nih guys. Gua kan beli minum, gua nanya ke si tukangnya itu, nanya nih, Mas beli fruity berapa? Mas lagi, Mbak fruity ini berapa? 10.000. Oke lah, 10.000 lah maksudku. Yaudah beli. Nah kebetulan karena nggak ada duit receh, alias di kantong itu gue cuma bawa duit 100.000 tuh. Yaudah gue beli pakai duit 100.000 itu. Nah karena kebetulan kelas gue kebetulan udah masuk keraton dalam, gue buru-buru kan otomatis. Yaudah gue langsung ambil kembaliannya, nggak langsung nggak langsung ngitung lagi. Sudahlah gue jalan-jalan keliling keraton. Nah selesai jalan keraton, gue tuh kayak balik lagi mau ke Masjid Agung Keraton, tahu kan Masjid Agung Keraton. Gue cek duit ya kan, ngecek duit karena emang buat beli oleh-oleh juga duit itu. Nah pas gue cek kan, gue ngira duit itu kembalinya 90. Tahu nggak berapa? Kembali 70.000. Apes amat sih. Kenapa tuh bisa sampai kayak gitu? Gak tahu ya, pokoknya kalau ditanya hilang, enggak. Karena selama di keraton, gue tuh ngeliatin kantong mulu, napa Mas Kev? Ngeliatin kantong mulu, kantong ini yang isinya duit itu. Jadi kalau ditanya duit hilang, enggak. Nah, dugaan gue berikutnya ya ke sono si tukangnya. Dia ngambil duit 20 duit lebih, kayak istilahnya ya, istilah kasarnya tuh gue ketipu sama si tukang itu. Nah kalau boleh tahu nih, waktu beli, kenapa bisa lu tuh sampai nggak ngeh? Nah tadi yang seperti yang gue bilang tadi, karena buru-buru, ya kan? Karena udah rombongan gue udah pada berangkat semua. Aturannya nggak boleh acak-acakan, jadi harus berurutan, serombong. Jadi ya udah gue buru-buru karena gue nggak merhatiin juga. Ya udahlah, tar aja masalah duit mah, yang penting dan terima kembalian gitu kan. Nah itu gue baru nyadarnya pas keluar keraton, pas mau ke Masjid Agung karena persiapan sholat Jumat itu, baru nyadar kok kembaliannya 70.000. Harusnya kan 90, dia kan bilangnya 10.000 gitu loh. Ya udahlah. Terus gue balik lagi kelas sholat Jumat, gue coba cek lagi karena bus tempat parkirnya itu ngelewatin keraton. Jadi gue cek sambil ngecek, oh udah nggak ada. Ya udahlah. Jadi intinya gue ikhlasin aja gitu.
Aduh, Terus apalagi nih selain apes? Apes ya, Kelebihan 20.000 itu loh, kelebihan 20.000. Apalagi sih kejadian apes yang kamu alamin ketika kamu jalan-jalan di Jogja? apes yang kedua. Jadi kebetulan emang salah satu destinasi kita itu ke Pantai Parangtritis. Nah, di Pantai Parangtritis itu kan kayak ada mitos kalau ada orang yang pakai baju atau apapun warna biru itu kan ya mitosnya ya sial gitu lah. Karena kebetulan jaket yang gue pakai warna biru. Gue baru nyadar setelah gue dikasih tahu sama temen gue yang lain. Dik, jangan pakai yang itu, bahaya, gak boleh. Iya, itu gue langsung balik lagi ke bus, taruh lagi. Nah, udah balik lagi, udah gue kayak biasa di pantai. Gue main air segala macem. Maklum lah ya, pertama kali gue ke pantai itu di Pantai Parangtritis. Itu. Terus udah gue main air. Nah, sedikit itu gue baru nyadar pas udah baju tuh udah basah banget, karena udah basah banget. Gue iseng ngecek kantong, HP gua basah. Itu kenapa malah bisa sampai handphone basah? Padahal handphone tuh harusnya kamu bisa taruh di, nggak tahu ya, zaman ada waterproof case gitu, atau bisa kamu taruh di dalam bus. Kenapa kamu lupa bawa HP? Satu jawabannya lupa. Karena gini, niatnya pas di bus itu kan mau ngecharge, karena emang HP-nya itu kan lowbat. Nah, karena lowbat terus di tempat charging di busnya penuh, akhirnya nyarilah pas turun di pantai nyari tempat charger. Cuman kayak pas udah mau dalam pantai itu kayak mikir-mikir lagi. Kalau ditaruh di situ takutnya ya bukannya apa-apa ya. Kalau kan ada di warung itu kan suka ada tempat nitip charging HP, cas HP. Nah, ngeri ya, takutnya bukannya apa-apa. Ya kan ada lah, tidak ada yang tidak mungkin, pasti ada oknum yang nggak bertanggung jawab. Ya udahlah, akhirnya jagalah gitu. Dijaga, taruh di kantong sambil nunggu balik, dan HP tempat charging di busnya itu udah ada yang kosong lah, satu lah minimal. Nah, kebetulan kan itu HP tuh HP yang murah. Ya bisa dibilang kualitasnya juga nggak ini banget ya secara lebih. Nah, pas lagi udah asik-asikan main air di pantai, ya maklum lah ya, pertama kali di pantai. Jadi ya udah main air aja. Nah, pas udah kelar, baju udah basah, celana udah basah. Pas ngecek, lah kok HP basah? Aduh. Pas ngecek tuh, pas coba buka baterainya. Airnya udah di dalam HP, di dalam baterainya. Dan akhirnya aduh, gawat, mati gitu kan. Mati kayaknya nih, pasti kesetrum atau gimana, entahlah. Dah lah, ikhlasin aja ya kan. Jadi pas gue tahu itu, gue positive thinking awalnya. Ini kayaknya cuma error bentar, paling dibetulin bener, udah bersihkan gitu kan. Nah, pas balik ke hotel, gue coba ngecharge. Apa yang terjadi? Gue coba ngecharge, itu udah dibersihin ya, udah dikeluarin airnya segala macem. Apa? Bukannya baterainya yang kesetrum? Coba. Apa dong? HP-nya udah kesetrum. Guanya yang kesetrum. Iya, HP-nya kesetrum. HP-nya kesetrum, kena lah ke tangan. Jadi HP-nya kesetrum, pas lagi megang HP-nya, dan akhirnya setelah itu gue nggak bisa kontak-kontakan lagi sama orang tua, sama itu. Jadinya ya kalau bisa dibilang fotonya pasti akan lebih banyak yang di Malang. Terus yang masih kaitan, yang ketiga nih Mas Kev. Apa tuh? Yang ketiga itu soal masih di pantai, tapi beda kasus. Ini soal pakaian. Pakaian loh, ini menarik loh. Kenapa pakaian bisa jadi kalian apes? Pakaian, jadi ganti baju kan karena basah kan. Nah, gue bawa lah celana ganti baju, udah termasuk celana dalam, udah termasuk kaosnya sama ini segala macem. Nah, kan buru-buru, karena kan juga ngantri tuh banyak orang.
Sementara kamar mandi yang bisa berfungsi tuh dari 4 kamar mandi cuma 2 kamar mandi pas itu. Akhirnya gue buru-buru kan, dan karena posisi juga lagi bener-bener BAB juga waktu itu. Yaudahlah buru-buru ganti baju apa segala macem mandi. Nah, karena buru-buru juga, akhirnya kan gue ngiranya udah semua, udah ditaruh di koper, udah ditaruh di atas bagasi yang di atas tempat bis itu, kursi. Nah, itu Kompartemen bagasi sih bisa dibilang. Nah, iya pokoknya itulah intinya. Nah, gue ngiranya gitu kan. Nah, pas balik di hotel, ternyata celana dalamnya ketinggalan di pantai, di kamar mandinya. Itu karena kamu nggak cek apa gimana? Nggak tahu, karena ngerasanya udah aman semua, udah dibawa semua. Dan baru nyadar itu pas di hotel. Kasian amat ya ampun. Aku sampai pengen bilang, anakku besok-besok celana dalam di checklist. Jumlahnya berapa? Keempat ya ditandain 4 gitu. Kau perlu kasih tahu ya modelnya apa, yang boxer yang mana, yang sempak yang mana, yang warna biru, merah, kuning, putih, yang polkadot yang apa. Supaya nggak lupa. Dan itu semua di luar kendali. Bener, maksudnya ya nggak tahu bakal kejadian gitu. Dan yang keempat nih Mas Kev, Bor Jordan. Apalagi tuh? Yang keempat itu adalah karena gue bawa sepatu juga ke pantai. Ya kali gue main air sambil main pakai sepatu, gak mungkin. Apalagi itu sepatu buat sekolah juga. Nah yaudah gue lepas. Gue asik lah tuh main di pantai, main air. Nah habis kejadian HP basah itu, gue ngecek sepatu. Kenapa? Karena sepatu yang ditaruh di pinggir pantai, pinggir banget sama aliran itunya. Nah gue cek lah, sepatu kemana, hilang. Nah sebelum itu ombaknya itu sempet tinggi. Nah gue ngiranya oh ya udah ombak biasa, ombak ini. Dan ternyata ombaknya itu bikin sepatu gue terhanyut. Sepatu loh, buat sepatu sekolah juga. Nah pertanyaan gua, bisa-bisanya kok sepatu dipakai sampai pantai? Mending ditaruh di bus, diganti sendal gitu ya. Ini entah apa yang merasukimu gitu loh. Ya maaf, karena kan dia wajar tadi gue bilang pertama kali main di pantai gitu kan. Jadi karena emang yang tersisa itu cuma sendal, dan beruntungnya emang sendalnya gue pakai gitu loh. Sendalnya gue pakai. Jadi sampai Jakarta kamu pakai sendal gitu? Yes, betul. Waduh. Sekali. Dan satu hal lagi, itu sepatu buat sekolah juga. Dan kelar balik dari Jakarta, dari Bogor, itu besoknya ulangan akhir semester. Dan ya lantas ya udah, karena besok UAS gak mungkin juga kan gak pakai atribut lengkap, ya kali UAS sepatu kagak ada, ya kan. Ya udahlah, jadi sisa tabungannya yang niatnya gue buat oleh-oleh, gue alihin buat beli sepatu. Dan beli sepatunya di mana? Ketika pulang atau masih di Jogja itu? Pas pulang kan duitnya masih kurang. Jadi minta nambah dulu lah pas balik baru jalan-jalan keliling ke Jakarta waktu itu, sekalian beli sepatu, nganterin saudara. Ya udah beli sepatu buat sekolah, dan akhirnya besok bisa lanjut sekolah. Dan pada ngiranya sepatu lu baru sih nih, padahal kemarin mau dipakai. Kagak, orang itu sepatu hilang kok. Gue jawab gitu, sepatu hilang di pantai. Nah oke, itu paling apes ya. Kalau paling the best kayaknya aku sempat denger nih, ada nyalip-nyalip Malang. Boleh ceritain gak nih? Cerita apesnya Jogja bareng Andika, barangkali itu aja ya. Sekarang kita kirim dulu nih, karena masih ada part-part menarik lainnya nih. Jangan lupa dengerin Terlanjur Berbicara di platform kesayangan kalian di Spotify, Google Podcast, dan Apple Podcast. Ikuti juga video-video menarik dari Telat Ngevlog seputar kuliner dan jalan-jalan. Subscribe YouTube-nya, ikuti juga Instagram-nya di @telatngevlog_id. Saya Kevin Manoy. Saya Jordan Gosali dari Ekonet Televisi. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel
Ekonia Television untuk mendapatkan konten-konten menarik mengenai pertelevisian. Hai, saya Nika Sirahansyah. Mau penasaran kan cerita paling menyenangkan di Malang? Nah, tunggu part berikutnya dari Terlanjur Berbicara. Jangan lupa untuk follow Instagram @dmpmediacom.id dan juga dengarkan podcast Media Cuap di laman konten di Kangen Podcast di Spotify, Apple Podcast, dan Google Podcast. Ikuti juga berita-berita yang lebih informatif, lebih terinformasi di online.dmpmediacom.xyz. Untuk kritik dan saran, kirimkan melalui email di terlanjur.berbicarapod@gmail.com atau melalui DM Instagram di @telatngevlog_id. Akhir kata, kami selalu ingatkan kalian untuk ingat pesan ibu. Memakai masker Menjaga jarak, Mencuci tangan. dan menghindari kerumunan. Sampai jumpa di part berikutnya Terlanjur Berbicara.